Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data Rembang atau Twilight, baik pagi maupun malam, yang paling komprehensif di dunia. Karena data kami sudah meliputi 5 benua, sejak dari New Zealand di belah selatan bumi sampai mendekati kutub utara, wilayah Arktik di kutub utara. Data kami sudah sekitar 2.500 saat ini. Bukan itu saja, tapi juga jenis sensor yang kami gunakan, sensor modern yang kami gunakan juga belasan. Sejak tentu saja yang non imaging, tapi tidak banyak non imaging itu saja. Sekarang yang umum adalah sky quality meter, tapi yang selebihnya adalah kita menggunakan imaging sensor. Apa kelebihannya nanti akan saya sedikit jelaskan di belakang. Jadi itu jenis sensor untuk perekaman datanya, kami menggunakan belasan macam sensor modern. Kemudian algoritma yang kami kembangkan juga, insya Allah algoritma kami adalah saat ini yang paling akurat, ya, paling canggih, karena ini saya kembangkan dari saya modifikasi dari dulu hasil penelitian saya ketika PhD di University College London di Inggris pada 1985 sampai 1988. Jadi insya Allah ini adalah genuine hasil kerja saya. Baiklah, untuk itu jadi gini. Nah, dalam beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan kolega di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Arwin Butar-Butar, yang mempunyai data, sebetulnya ada data SQM juga, tapi yang akan saya diskusikan pada malam ini adalah data yang diambil dari all sky camera, kamera yang kamera mata ikan, kita namakan mata ikan karena dia menggunakan lensa cembung. Nah, itulah yang akan saya laporkan di sini. Ada tiga data, dua data subuh dan satu data isya. Baiklah, izinkan saya share screen saya. Baik, inilah judul video saya adalah Fajar Medan dari lensa mata ikan. Lensa mata ikan itu lensa cembung, jadi dia jadi apa tuh, distorsinya tentu saja sangat besar, tapi kita kan hanya concern untuk melihat kehadiran fajar. Jadi kalau kita pasang itu, kita setengah bola langit yang kita di atas kita itu akan terekam oleh kamera ini. Nanti akan kita tunjukkan. Jadi Fajar Medan dari lensa mata ikan. Seperti biasa, saya Tono Saksono dari Islamic Science Research Institute. Pendahuluan. Islamic Science Research Institute memiliki sekitar 2.500 data Twilight, baik pagi maupun malam. Mencakup 5 benua, sejak New Zealand di belahan bumi selatan sampai wilayah Arktik. Ada 5 teritori politik di wilayah Arktik yang saya miliki datanya, yaitu Alaska, Finlandia, Greenland, Iceland, dan Norwegia. Nah, jadi datanya itu. Nah, kemudian sensor yang digunakan juga bermacam-macam, ya. Ada belasan tadi saya sebutkan. Di antaranya tentu saja ada 2 kelompok besar. Satu adalah non-imaging sensor, sky quality meter, dan imaging sensor. Nah, imaging sensor inilah yang belasan macam kamera.
ada kamera DSLR, itu DSLR pun kami ada mungkin eh, beberapa biji lah, 4-5 biji barangkali ya. Kemudian gadget kamera ini juga berbagai macam, ada belasan barangkali. Drone, kami gunakan drone juga. Yang terakhir kami menggunakan webcam eh, dan all sky camera. All sky camera itu yang akan kita diskusikan pada malam. Nah, sementara itu webcam ini punya keuntungan karena kita tidak harus mengunjungi site-nya, karena ini kita bisa mengakses saja dari internet gitu ya. Yang webcam ini tersedia banyak sekali di muka bumi itu. Maka dari itu saya punya data hampir di seluruh dunia, mungkin sekitar 60-70 negara sekarang ini. Tapi itu semuanya saya ambil data itu dari tempat tidur saya ibaratnya. Kamera jauh lebih canggih dari SQM. Pertama, karena ada bukti kehadiran fajar. Kalau SQM itu non-imaging sensor, jadi fajar tidak akan kelihatan. Kita cuma lihat grafik aja. Jadi buat orang awam ya tidak tidak terlalu convincing lah gitu ya. Nah, padahal kehadiran itu sangat penting sekali. Nah, jadi ini kelemahan SQM adalah itu. Yang keduanya, kamera itu jauh lebih akurat karena pada umumnya kamera itu mengambil eh, datanya adalah 8 bit image. Jadi rentang keabuan, skala keabuannya itu dari gelap sampai terang itu adalah 256. Ya, 256. Kalau SQM ini cuma paling-paling cuma 140-an. Jadi hampir 2 kali lebih akurat ini klasifikasi kecelangan langit itu bisa terekam dengan 2 kali lebih akurat. Hampir ya. 140 berbanding 256. Jadi bayangkan aja itu. Nah, jadi itulah sebabnya saya sudah lama meninggalkan SQM ini. Ya, tidak kita ini karena yang terutama sekali tidak ada bukti fisiknya, tidak ada fajarnya, tidak kelihatan. Oke, sekarang pengalaman memproses data twilight, rekaman lensa mata ikan. Jadi jauh sebelum, jadi mengapa saya kemudian memproses data milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini, karena memang saya punya pengalaman memproses ini. Nah, ini pengalaman itu adalah di sini. Pada 2019, saya memiliki pengalaman memproses data all sky camera ini. Ini adalah kamera dengan jenis lensa mata ikan tadi. Jadi kameranya cembung sehingga dia semua setengah bola-bulatan bumi itu bisa terekam. Sebuah kelompok Muslim di London punya proyek namanya Open Fajar UK. Memiliki data twilight untuk kota Yorkshire. Muslimnya di London tapi ngambil datanya di Yorkshire. Mengapa Yorkshire? Karena Yorkshire mereka punya tempat pengambilan data yang bebas polusi cahaya lah kira-kira gitu. Polusi cahaya yang sangat rendah gitu. Jadi mereka mengambil di sana. Data itu diambil 2017 sampai 2018. Hampir setiap hari. Jadi data yang ada itu ada 554 hari. Itu saja tidak bisa penuh 2 tahun karena ada snow, ada hujan. Kalau itu kan tidak beroperasi lah, datanya tidak diambil. Jadi ada 554 hari. Meskipun akhirnya yang bisa diproses itu hanya 442 hari kalau nggak salah. Dari total itu, dari 554 hari ya tentu saja, itu ada 56.430 foto. Jadi bayangkan 56.430 foto. Karena ini bukan video ya, ini betul-betul mereka mengambil time lapse gitu. Ada 30.451 untuk 2017 dan 25.979 untuk 2018. Tapi kemudian hanya 440 hari yang layak proses, jadi kira-kira 80% saja. Cuman persoalannya kan tetap saya harus memproses semuanya. Saya tahu bahwa yang layak digunakan adalah 442,
dan di reject itu adalah berapa? 115-an gitu ya, 113 atau 12-an. Itu kan setelah saya proses, tahunya itu. Proses, oh ini nggak kita buang kan gitu. Jadi tetap memprosesnya adalah keseluruhan. Nah, jadi ceritanya itu Muslim London ini mengkontak saya pada sekitar bulan Juni 2019. Pada saat itu saya dalam persiapan keberangkatan saya ke Seattle, ke Washington State. Jadi mereka kirim email, melihat video saya, kemudian kirim email, bisa nggak tolong proseskan data I/O Sky Camera ini, karena kami tidak bisa memprosesnya. Kira-kira begitulah orang Inggris. Itu kami tidak bisa memprosesnya. Jadi data itu idle aja gitu, diam aja nggak bisa. Oke, saya bilang kemudian oke, saya proses. Cuman saya mau ke Amerika, jadi tolong nanti sekitar pada saat itu pertengahan Juni ya, saya ke Amerika pertengahan Juni 2019. Baru kembali 2019 awal, Juli awal, Juli 2019. Tapi saya kemudian diundang ke Malaysia untuk memberikan ceramah tentang waktu subuh juga. Jadi saya baru bisa memproses, saya bilang sekitar pertengahan Juli. Nah, pertengahan Juli saya proses akhirnya. Kemudian selesaikan dalam 2,5 bulan, karena September saya sudah. Dan mereka sangat puas sekali. Jadi alhamdulillah. Jadi bisa saya yakinkan ya, algoritma yang saya kembangkan ini juga memang betul-betul karena orang Inggris juga tidak bisa memprosesnya kan gitu. Jadi oke. Nah, kemudian sampai dengan 2021 yang lalu, kalau karena citra itu kan ada sekian ribu piksel ke sini, ada sekian ribu piksel ke bawah kan gitu. Jadi kalau saya inventarisir ya, Yorkshire itu ada 56.430. Seperti tadi saya katakan bahwa setelah memproses 554 hari kan ini, 554 hari, saya baru tahu bahwa yang layak pakai itu hanya 442. Tapi kan tetap harus saya proses semua. Dalam satu image itu, dalam satu frame itu ada 1.392 piksel ke arah kolom, ada 1.040 ke arah baris. Sehingga satu foto itu jumlahnya adalah total pikselnya, jumlah pikselnya adalah 1.447. Kalau kalikan ini dapatlah 81 miliar 6 piksel. Jadi itu yang saya proses, 81,6 miliar piksel yang saya proses dan selesai dalam 2,5 bulan. 2,5 bulan. Kemudian kami itu Balikpapan, ini Balikpapan, Bitung, Labuan Bajo, Manokwari, dan Yogyakarta ini semua DSLR kamera. Maka dari itu lihat resolusinya sangat tinggi sekali. Ada yang 3.000 kali 2.000, ada yang 4.000 kali 3.000. Nah, jadi sebagainya ya. Ini 4.000 kali 3.000. Jadi kalau itu ini ada Balikpapan, ada jumlah citranya ada 7.000 sekian. Kalau itu diproses semuanya, jadi sampai 2021 itu saya sudah memproses jumlah citranya adalah 79.134. 79.134. Kalau jumlah pikselnya ada 333 miliar. Jadi ini pekerjaan yang betul-betul, cuman memang karena algoritma yang sudah saya kembangkan sudah ke tahap produksi lah, bukan lagi dalam tataran akademis yang masih dalam mentesting algoritma, tidak seperti itu. Ini sudah dalam tahap yang sudah produksi gitu ya. Meskipun tentu saja masih otomatisasi masih bisa dilakukan lagi. Karena memang ini adalah algoritmanya sudah matang ketika saya melakukan riset PhD saya kan. Jadi ini memang insya Allah ini belum ada juga yang bisa melakukannya di dunia. Nah, kemudian ini hasil yang tadi 442 kan. Dari 554 itu kan hanya 442 yang layak. Ini adalah ininya. Yang tertinggi adalah minus 15,7 derajat. Kehadiran fajar itu saat matahari minus 15,7 derajat di bawah ufuk.
Yorkshire. Kemudian yang paling adalah paling apa ya? Paling tinggi adalah minus 10,4 derajat. Nah, ini bisa. Sehingga dari total ini rata-ratanya adalah 13 derajat. 13 derajat. Dengan standar deviasinya adalah 1 derajat. Jadi ini statistiknya ya. Untuk Yorkshire saja ini. Artinya saya belum yang yang sampai tadi menggunakan apa tuh seluruh dunia itu saya laporkan juga. Nanti saya tunjukkan juga. Oke, jadi inilah Yorkshire. Jadi rata-ratanya minus 13 derajat, standar deviasi 1 derajat. Yang terdalam adalah minus 15,7, yang tertinggi adalah minus 10,4 derajat. Jadi tidak ada itu 18 derajat. Tidak ada 18 derajat itu. Oke. Nah, ini kalau ini apa tuh populasi statistiknya seperti ini. Jadi seperti tadi ini adalah min-nya di sini 12 derajat, ini yang terdalamnya adalah 15,7 di sana, sedangkan yang ini adalah 10, sekian derajat tadi. 10,4 kan. Nah, ternyata kalau saya buatkan apa ya distribusi statistiknya gitu ya. Antara yang theoretical itu kan z-statistik kan. Z-statistik ini adalah theoretical ini. Dan yang ini adalah real kenyataannya. Misalnya ada yang dapat 15 derajat itu, yang 13 derajat itu ada sekian, dibagi 442, dapatnya 48,3%. Jadi ternyata sudah sangat dekat sekali ini antara yang teoritis, yang z-statistik itu, z-statistik ya, standardized statistik itu. Dengan ini, misalnya ini yang 18 derajat itu 0, tidak ada sama sekali. 17 derajat itu 0 juga. 16 derajat seharusnya ada 0,1%, seharusnya kalau ada distribusi, tapi dalam kenyataannya 0, tidak ada. Yang 15 derajat atau kecil, lebih kecil, itu teoritis seharusnya ada 2,3%, tapi kenyataannya saya hanya 1,7%. Jadi sangat dekat sekali dan sebagainya. Sehingga kalau 13 derajat tadi inilah, kalau teoritisnya kan pasti 50%, pasti 50% kan. Tapi ternyata actualnya hanya 48,3%. Jadi ini sangat dekat sekali. Artinya ini adalah tanda-tanda sudah stabilizing. Stabilizing. Artinya populasinya itu sudah mendekati teoritis lah gitu. Sudah mendekati populasi statistik teoritis. Oke. Semua itu yang tadi all sky kamera di Yorkshire itu dan yang lain-lain sampai 2021 saya bukukan, saya buatkan bukunya dalam sini. Hasil pemrosesan data all sky camera Yorkshire saya tulis dalam buku ini. Premature dawn, global twilight pattern. Ya. Ini, saya tulis berdua, saya dengan Profesor Samsul Anwar. Dan ini ada di Amazon.com. Jadi silakan masuk ke Amazon.com, kemudian ketik. Jadi misalnya saya gini ya, Amazon.com, kemudian ketik nama saya. Nah ini buku itu ini. Premature dawn, global twilight pattern. Ini sekarang ini sudah reduksi sekali. Harga normalnya adalah $50, sekarang cuma hanya $8 saja. Jadi itu itu sudah ya Amazon yang memanage bagaimana harga dan sebagainya itu kan Amazon. Saya nggak pernah tahu, bahkan memantau pun saya sekali jarang sekali. Jadi saya ada Premature Dawn Global Twilight Pattern itu, kemudian ada Premature Dawn in the USA, in Asia, in Australia, and in Europe dan sebagainya. Jadi itu. Jadi silakan kalau memang ada yang tertarik. Nah, jadi algoritma yang saya kembangkan itu ada semua dijelaskan di sini secara detail ya. Jadi apa tuh bukan cuma gram jangan gitu.
Oke, ini saya tunjukkan anunya. Seharusnya, jadi gini, matahari itu kan karena bumi berputar begini, rotasi seperti ini, maka matahari itu seolah-olah bergerak secara semu, timbul apa terbit di timur, kemudian ke sana dan tenggelam di barat. Nah, pada saat 18 derajat di bawah ufuk, inilah kemudian dinamakan astronomical dawn, fajar astronomis. Inilah yang dipercaya oleh semua umat Islam di dunia bahwa fajar sodik itu di sini. Mengapa? Karena ini adalah di tesis ini dibuat oleh astronom eh, Inggris pada abad ke-18 yang membagi ini ada 18 derajat astronomical dawn, fajar astronomis. Kemudian bergerak 12 derajat di 12 derajat bawah ufuk nautical dawn, fajar nautika. Kemudian bergerak lagi 6 derajat di bawah ufuk, inilah fajar sipil, civil dawn. Kemudian matahari terbit. Kemudian ke sana lagi bergerak. Kemudian turun juga seperti apa? Saat terbenam juga begitu. Turun 6 derajat namanya civil dusk atau senja sipil. Kemudian senja nautika 12 derajat. Senja astronomis 18 derajat. Dan ini ternyata kenyataannya tidak ada. Itu yang jadi kesalahan pertama adalah kita terlalu percaya pada orang barat yang pada abad ke-18 dengan teknologi yang mungkin masih sangat sederhana membagi ini menjadi 3 bagian. Padahal tidak ada ini. Saya tidak ada. Saya punya 2.500 data, makanya saya bisa pastikan itu tidak ada. Yang keduanya, kekeliruan yang kedua umat Islam adalah menganggap karena atmosfer di wilayah ekuator itu lebih tebal, maka fajar sodik itu diturunkan lagi 20 derajat. Nah, maka dari itu di Indonesia itu kan pakai 20 derajat. Singapura, Brunei, Malaysia juga tadinya 20 derajat. Semua Malaysia sekarang sudah 18 derajat. Jadi itu kekeliruan yang kedua. Karena itu cuma gerambiangan aja. Tidak ada datanya itu, tidak ada datanya. Ketiganya, yang ketiga, kekeliruan yang ketiga adalah kemudian ada pembagian. Jadi kalau di wilayah ekuator 20 derajat, kalau di Eropa itu 18 derajat, kalau di eh, Saudi Arabia itu 18,5 derajat. Jadi gini, intinya adalah kalau di ekuator itu karena atmosfernya lebih tebal, maka diturunkan. Lintangnya lebih naik ke atas, maka di lebih jadi 19 derajat, 18 derajat, gitulah kira-kira begitu. Ini pun kekeliruan, keliru karena apa? Karena bumi itu semua, misalnya ini ada pada saat di sini fajar fajar apapun ya, anunya itu kan di titik kuning ini terbit, apa muncul ya, lahir. Kemudian bumi itu berputar begitu. Sekarang di titik merah, fajar muncul. Loh, apa bedanya titik kuning dengan titik merah? Jari-jari kelengkuan bumi itu sama ke semua arah. Jadi sama ke semua di semua titik dan ke semua arah. Sama karena berbentuk bola kan. Jadi itu adalah kekeliruan yang eh, telah dialami oleh umat Islam di seluruh dunia, di seluruh dunia. Nah, ini makanya saya berusaha meluruskan. Saya punya data 2.500 data di seluruh dunia, saya akan kembangkan. Kira-kira begitulah. Nah, sekarang salah satu anunya adalah all sky camera merekam fajar di Medan. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama adalah datanya adalah fajar pada 30 Oktober, artinya data fajar menggunakan all sky camera pada 30 Oktober 2021. Kemudian ada lagi pada 14 Desember 2021. Nah, kemudian ada yang untuk Isya itu, yaitu menghilangnya syafaq pada 3 Januari 2022. Sebetulnya masih ada beberapa lagi, cuman ternyata datanya itu adalah apa tuh? Ada yang diambil sejak tengah malam, tapi jam 3 sudah selesai, tidak dialunjur. Jadi kan nggak bisa dipakai karena fajar belum muncul kan. Banyak yang begitu.
Jadi ada juga yang memang turbulensinya terlalu tajam gitu sehingga datanya agak kacau, tidak bisa diproses. Seperti itulah. Oke, sekarang kita lihat yang Medan pada 30 Oktober 2021. Untuk itu saya tidak selamanya jadi kameranya seperti ini. Jadi ini adalah bola langit, setengah bola langit di Medan yang terlihat dari Medan itu. Jadi semua memang ini polusi cahaya nih. Tapi saya sudah berkali-kali katakan dan itu saya buktikan. Polusi cahaya seperti ini tidak sama sekali mempengaruhi kehadiran fajar. Mengapa? Karena kita dalam memproses image processing itu, ini lampu-lampu ini konstan, dia tidak akan bertambah gelap atau bertambah terang, tidak. Tapi sebaliknya kalau fajar nanti muncul di sini, ini terus bertambah terang dan fungsinya mengikuti fungsi eksponensial. Nah, itu yang anunya. Jadi itu secara matematik sangat gampang sekali mendekomposisi itu, memisahkan antara sinar yang konstan dan sinar yang dinamis, bergerak terus. Nah, jadi ini kalau diperhatikan ini di sini ada east ini di sini. Ini ada south, ini north di sini. North ada utara, nah ini west di sini. Jadi sebetulnya fajar itu kan pasti muncul di sekitar inilah timur kan. Jadi kadang-kadang saya crop ini seperti ini. Jadi ini ada foto yang asli seperti ini. Kemudian saya crop kadang-kadang. Karena apa? Karena sebetulnya kan memperkecil uh, uh, computing cost kan. Karena segini ini ada berapa juta piksel. Kalau saya potong seperti ini kan 50%-nya hilang. Jadi itu computing cost-nya lebih anu lah. Jadi apa tuh komputer saya apa itu penurunan depresiasinya itu kan lebih anu lah, lebih. Yang keduanya kadang-kadang memang mengganggu, ya mengganggu. Jadi ada hasil analisis jika menggunakan ini misalnya agak meragukan, nah, maka kita coba gunakan pakai ini. Kira-kira gitu anunya. Tentu saja saya tidak bisa sangat detail karena memang ya itu eh, harus saya beri kursus kalau mau seperti itu, kalau penjelasan seperti ini. Oke, hasilnya adalah seperti ini pada 30 Oktober itu. Ini adalah dummy number, kali ini ada untuk memproses aja, memproses. Kemudian ini adalah fotonya, apa jamnya, waktu pengambilan fotonya. Ini adalah standar deviasi yang saya hitung. Bagaimana menghitungnya? Yaitu ada di buku saya. Ya, intinya adalah standar deviasi dari foto nomor 1 ini. Nah, ini. Kemudian ini adalah kedudukan matahari pada jam ini adalah 12,6 derajat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya hanya membuat apa itu menggunakan data itu hanya sejak pukul 5.20 atau matahari 12,6 derajat di bawah ufuk sampai dengan 6,4 derajat di bawah ufuk, minus 6, itu. Sebetulnya datanya lebih dari itu. Nah, untuk melihat itu coba saya akan tunjukkan data aslinya ya. Data aslinya. Nah, data aslinya begini. Mau lihat sejak matahari 20 derajat di bawah ufuk. Mau saya besarkan sedikit lagi. Jadi sejak matahari 20 derajat di bawah ufuk sebetulnya datanya. Nah, terus ini. Cuman kalau saya gunakan ini semua, nanti root mean square error-nya terlalu besar. Kesalahan pemodelannya itu terlalu besar, ya. Jadi kemudian saya ini. Nah, ini data yang aslinya seperti itu. Jadi data asli bisa dilihat di sini. Ini 20 derajat di sini, 18 derajat di sini, 12 derajat di sini. Itulah saya katakan
Tidak ada itu pembagian fajar itu. Ini sekarang 18 derajat astronomical fajar astronomis di sini. Kok ini tambah gelap? Kalau turun ini kan tambah gelap. Ini 12 derajat di sini. 6 derajatnya di sana. Di sini 6 derajat. Ini 12 derajat, 18 derajat di sini, 20 derajat. Jadi di sini belum ada fajar itu, lihat. 20 derajat belum ada, 18 tidak ada. Terus malah ini tambah gelap. Tambah gelap ini. Nah, jadi fajar yang sesungguhnya itu terjadi di sini. Nah, inilah yang saya tadi anukan. Nah, sekarang untuk untuk verifikasi ya, kalau mohon diingat-ingat, ini verifikasi ini dari data keseluruhannya ini adalah lahirnya adalah pada foto nomor 50, bukan foto ya. Iya, foto nomor 50 ya. Dari 67 foto ya. Dan 67 foto yang saya gunakan sebetulnya yang ada, tapi saya gunakan cuma ini saja yang saya blok pakai kuning ya, untuk pemodelan matematiknya ini. Karena kita kan concernnya hanya mencari ini. Tapi untuk verifikasi kita gunakan semua. Jadi mohon diingat-ingat, fajar itu muncul pada foto nomor 50. Ya. 50. Jadi itu dari sini ternyata tadi fajar astronomis seharusnya pada 45803. Ternyata belum ada fajar. Kemudian fajar itu baru muncul pada 52409. Di sini. Mohon maaf. 52409 sehingga di situ pada saat itu adalah 11,6 derajat di bawah ufuk saja. Sehingga kalau kalau official twilight itu adalah rentang subuh yang resmi kalau kita menggunakan 18 derajat ya. Indonesia 20 derajat. Ini 18 derajat aja 1 jam 10 menit 44 detik. Padahal ternyata fajar yang sesungguhnya itu hanya dari sini sampai ke Suruk kan. Itu hanya 44 menit 38 detik. Jadi kan jauh sekali ini. Berapa ini? 16, 26 menit. 26 menitan. Terlalu awalnya itu. Nah ini root mean square error-nya 0,8. Jadi sangat bagus sekali 0,8. Grayscale jadi kalau ada 256 tadi, ini 0,8 dibagi 256. Sangat akurat sekali ini. Sangat akurat. Jadi sekian per mil saja ini. Mungkin 0, sekian per mil. Oke, jadi itu. Nah, sekarang verifikasinya. Ini verifikasi ini mohon diingat tadi nomor 550 ya. Kita 3D service modelnya. Kita menggunakan 3D service model. 3D service model ini saya ini lihat ada maaf sebentar saya ini perbesar sedikit. Nah, ini lihat ini ada 1 dari 67 seperti ini. Nah ini kalau ini kan tadi 12 derajat kan data saya itu. Maaf 20 derajat ya dari 20 derajat. Tidak ada nih fajar tidak ada 22 derajat data dari UMSU. Kalau ini bergerak saya klik nomor 2 sekian nomor sekian. Nanti akan fajar itu munculnya baru pada foto nomor 50. Fajar akan muncul di sini. 50. Nah, ini 50 sudah mulai kelihatan ini. Nah, ini maaf. Oh, mungkin belum ya, belum. Maaf, belum ini. Karena ini 51. Nah, ini 52 lah. Algoritma saya bilang 50, tapi ini kalau dengan verifikasi secara visual seperti ini 52 lah baru. Inilah fajar. Mau lihat. Inilah fajar tuh lihat. Jadi polusi cahaya ini nggak ngaruh. Mari bagaimana mau mengaruhnya? Secara matematik ini tidak mempengaruhi karena dia konstan.
Kecuali kalau dia biar pet, nah, itu baru itu anu. Tapi kalau dia konstan, tidak ada mengganggu apa-apa. Nah, inilah fajar ini. Begitu ini tambah ini, karena ini anu kan semakin kalah oleh sinar. Jadi, 67. Jadi tadi fajar itu lahir tadi pada sekitar inilah. Hitungan saya adalah 50, tapi ini dari sini ada 52 atau 53. Jadi itu anunya. Nah, sekarang kita lihat verifikasi yang kedua dengan edge detection. Edge detection. Ini juga begitu, ada 67, satu dari 67. Fajar itu nanti munculnya di secara sini ya. Karena ini ada is, ini ada tulisan is, nah, i ini. Kemudian kita lihat klik, 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 klik. Klik, klik. Nah, ini tapi menghilang lagi. Di sini yang menghilang lagi, tapi ya nanti akan. Nah, ini sudah mulai muncul ke 54 itu. Nah, inilah fajar. Inilah fajar. Bagaimana mungkin polusi cahaya di sini bisa mempengaruhi ini? Tidak bisa. Karena dia konstan. Jadi itu kalau secara matematik sangat mudah sekali itu untuk memisahkan itu. Nah, itu. Oke, jadi nah, kadang Medan 14 Desember 2021. Desember ini memang agak turbulensinya agak sedikit kuat gitu ya, sehingga dia datanya agak begini. Tapi trennya adalah bisa diambil. Trennya bisa diambil. Ternyata fajar muncul pada saat matahari 10,8 derajat di bawah. Ya, jadi kira-kira di sekitar itulah. Nah, kemudian Medan Januari, 3 Januari 2000. Tapi yang adalah data ISA. Data ISA ini juga turbulensinya cukup kuat juga ini. Jadi agak sekarang muncul ada syafaq itu menghilang pada 11,1 derajat di bawah. Nah, ini agak besar anunya. Tapi ini kalau 1,5 grayscale ya. Tapi 1,5 dibagi 256 itu masih kecil juga itu. Sangat kecil juga itu. Jadi itulah algoritma ini bukan saja akurat, sangat akurat, tapi juga dia memberikan feeling pada kita bahwa seberapa akurat pemodelannya. Ada root mean square error. Jadi nggak cuma gerambiangan aja gitu loh. Nggak cuma gerambiangan. Oke. Nah sekarang kalau karena sama-sama all sky kamera ya, kita di Medan ini adalah menjadi bagian populasi dari fajar yang di Yorkshire itu. Secara statistik ya, kita lihat analisis statistiknya bagaimana. Di mana letak fajar Medan dalam populasi statistik Yorkshire. Sekarang gitu, kita lihat ini. Ini yang Yorkshire ya, yang tadi saya sudah tunjukkan. Yang Yorkshire itu kan tadi rata-ratanya 13. Makanya ini teoretisnya adalah 50% kan. Nah, kalau tadi Medan itu kan dapatnya 12 sekian, itu kan berada di sini. Berada di sini. Jadi itu memang kira-kira itu adalah satu populasi statistik itu. Meskipun yang satu di Yorkshire, yang ini di Medan. Itu satu populasi statistik. Jadi tidak ada bedanya antara lintang tinggi dan lintang rendah, tidak ada bedanya. Nah, mengapa? Ya, jadi misalnya, apakah mungkin di Indonesia ada yang muncul yang 18 derajat? Ya bisa aja. Secara statistik itu bisa. Karena statistik adalah bicara tentang probabilitas. Meskipun probabilitasnya cuma 0,0 sekian persen. Itu adalah persis sama dengan kalau kita akan misalnya, adakah penduduk orang Indonesia yang tingginya 2 meter? Pasti ada. Tapi mungkin dari 4 juta baru cuma 1 orang kan gitu. Jadi itu yang dimaksud probabilitas itu seperti itu. Ini juga seperti itu.
Kalau yang tadi dapatnya 11 sekian derajat kan, itu kan kira-kira di sini, di populasi yang kira-kira 97% secara teoritis dan kenyataannya adalah 98,1%. Jadi itu sangat masuk akal sekali. Secara statistik adalah antara yang Medan dengan Yorkshire itu sama. Jadi kalau kita extend lagi expand lagi teori statistik itu, maka sebetulnya dengan sensor apapun sama kan gitu. Ini saya cuma berusaha membandingkan karena sama-sama pakai lens sama ikan kan. Makanya saya bandingkan dengan Yorkshire. Tapi intinya adalah semua dengan sensor apapun kan sama. Jadi kesimpulannya begini. Kehadiran fajar dunia memang hanya terjadi saat matahari dalam kisaran minus 12,5 derajat. Ini rata ya, dari 2.500 data yang saya miliki. Jadi tidak ada itu 18 derajat, apalagi 20 derajat itu. Tidak ada dalam arti bahwa probabilitasnya ada tetap, tapi mungkin satu dalam sekian juta kan gitu. Itu seperti tinggi orang Indonesia ada nggak yang 2 meter? Ada, tapi mungkin satu dalam 4 juta. Bisa seperti itu. Tidak ada perbedaan di lintang rendah maupun tinggi. Ya memang tidak ada, seharusnya tidak ada. Maka jadi itu tadi Yorkshire dan ini sama. Meskipun karena waktu rambat matahari semu berbeda di lintang rendah dan tinggi, maka rentang twilight di lintang tinggi lebih panjang atau lebih lama. Nanti akan saya berikan gambar. Dan ini sudah saya jelaskan dalam video saya yang lalu. Jadi misalnya gini, kalau di lintang tinggi adalah nih, zenith itu adalah tempat kita berdiri. Kita berdiri melihat ke atas itulah zenith, menembus apa itu bola langit. Ini zenith. Jadi lintang itu adalah diukur dari sini ke ekuator. Ya, ke ekuator. Nah kemudian, jadi ini adalah ekuator, ini ekuator. Nah kemudian bumi sendiri berputar di bidang ekuatornya. Jadi semua benda langit itu bergerak sesuai dengan putaran ini. Cuman kebalikannya, kalau putarannya ke sini berarti ini ke sana kan. Nah, sekarang kita lihat. Yang dimaksud dengan deep tadi itu adalah diukurnya dari horizon. Nah, kita berdiri di sini, ini kan ufuk itu kan terhadap horizon kan, terhadap horizon. Apa matahari terbit itu kan timbulnya adalah ketinggiannya itu diukurnya terhadap horizon. Jadi yang tadi deep 11 derajat, 12 derajat itu adalah ini. Ya kan? Sedangkan pelintasan matahari adalah sepanjang, karena ini berputar di ekuator, maka di lintang tinggi itu lintasannya begini. Miring begini. Miring seperti ini bisa ada yang sampai 12 menit per derajat. Ada yang sampai 15 menit per derajat. Jadi setiap 1 derajat itu memerlukan waktu 15 menit. Ada yang 12 menit, ada yang 10 menit, tergantung posisi lintangnya di mana. Nah sekarang kita kalau bandingkan dengan ini lintang tinggi ya, lintang tinggi itu kalau ini kita berdiri di sini mendekati kutub utara. Karena di lintang rendah, kalau di lintang rendah kita berdirinya kan di sini nih, di sekitar mendekati ekuator kan di sini. Sehingga zenithnya itu seperti ini. Dan matahari bergeraknya ke sana. Nah ini kan tidak miring ini, lebih tegak kan. Itulah sebabnya kalau di Indonesia perjalanan matahari itu setiap 1 derajat adalah 4 menit. Kalau yang tadi bisa 12 menit. Tapi ininya sendiri sama. Itu maksudnya. Deepnya sendiri, kedalaman mataharinya itu sama ini. Karena dia diukurnya dari horizon. Ya, dari horizon ini horizonnya. Horizon ufuknya. Jadi di bawah ufuk sekian derajat, tadi 11 derajat, 11,6 dan sebagainya itu begini. Cuman perjalanan matahari ini lebih tegak. Kalau yang tadi kan ini kan lebih miring. Jadi itu yang saya maksud ya. Dari sekitar 2.500 data twilight yang kami miliki, tidak ada korelasi antara kedalaman matahari saat munculnya fajar dengan lintang setempat. Tidak ada. Jadi sama-sama tadi Yorkshire sekitar 13 derajat rata-ratanya.
Atau yang 11 derajat itu kan 98%, 11 derajat, 11 derajat. Sama di Medan juga 11 derajat kan gitu. Jadi tidak ada perbedaan beda. Jadi penetapan kedalaman matahari atau deep yang bermacam di dunia, Indonesia pakai 20 derajat, Eropa dan Australia pakai minus 18 derajat, Mesir 19,5 derajat, Saudi Arabia minus 18,5 derajat. Dapat dipastikan hanya hasil dugaan yang gerambiangan. Gerambiangan, tidak ada datanya. Silakan cari data. Ya. Umat Islam dunia harus segera merumuskan kehadiran fajar global secara akurat. Jadi sama, seharusnya sama. Di kita ya kalau 12, data kami dari 2.500 itu kesimpulannya 12,5 derajat. Jadi sama di Eropa sekian, di Amerika sekian. Di Kutub Utara pun sekian. Cuman kalau di Kutub Utara perjalanannya jadi panjang sekali sampai matahari terbit, kalau di kita lebih pendek. Besaran kedalaman matahari deep ini seharusnya sama di seluruh dunia. Statistik data kami sudah stabilizing. Jadi stabilizing itu artinya dari 1.000 ya sekian. Kemudian 1.500 segitu. Ada perbedaan sedikit, misalnya 12,5 jadi 12,7, kemudian turun lagi, jadi stabilizing. Dalam statistik stabilizing. Dengan aset termasuk teknologi ya, karena teknologi tadi ini kan saya pembangunan ini kan teknologi ini ya, ada apa tuh penelitian PhD saya pada tahun 88 saya kembangkan, saya kemas untuk mendeteksi kehadiran fajar. Itu kan teknologi yang kami miliki. Dengan aset dan teknologi yang kami miliki, Indonesia seharusnya mampu menjadi pionir dalam penyusunan dan pendefinisian fajar global. Karena apa? Karena teknologinya insya Allah saya sudah kuasai, aset datanya paling banyak, paling lengkap di dunia, 2.500 di seluruh dunia. Jadi insya Allah ini seharusnya kita bisa jadi pionir. Dengan bekerja sendirian sejak 2016, kami saat ini memiliki capaian yang belum dapat dicapai oleh institusi lain dimanapun di dunia. Insya Allah ya. Ini bukan untuk saya menyombongkan diri, bukan. Tapi intinya adalah untuk menunjukkan bahwa kalau dengan kerja keras, saya kira apa tuh semuanya tuh bisa dengan pertolongan Allah tentu saja ya. Semuanya insya Allah bisa dilakukan. Ada sekitar 2.500 data toilet yang kami miliki, semuanya telah diproses. Ya, adalah 1-2 yang belum. Saya mengundang partner yang bersedia menjadi pionir pembangunan peradaban Muslim dunia ini. Ya, ini membangun peradaban ini, mengkoreksi waktu fajar umat Islam di seluruh dunia yang tadinya ada yang 20 derajat, ada yang 15 derajat, ada yang 18 derajat. Anda keliru loh. Datanya ini loh. Datanya itu, teknologinya ini. Kalau mau bukti, saya bisa tunjukkan kehadiran fajar tadi dengan 3D surface model, dengan edge detection dan sebagainya. Kan gitu. Jadi siang tadi saya bertemu dengan teman-teman di sebuah organisasi dan ngobrol-ngobrol mereka tertarik bagaimana kita akan membangun ini. Ya, insya Allah boleh kalau misalnya memang betul-betul serius kita dirikan semacam pusat pelatihan ilmu falak. Nggak usah universitas lah, universitas terlalu rumit, terlalu administrasinya terlalu apa tuh red tape-nya itu terlalu macam-macam. Udah pelatihan aja lah. Ini insya Allah saya akan bisa uh, latih anak-anak muda yang punya passion untuk belajar. Ini adalah, cuman tentu saja saya tidak berjanji ada imbalan finansial, karena ini tentu saja pekerjaan-pekerjaan yang lebih bersifat sosial untuk pengembangan agama, pengembangan peradaban. Namun toh tidak semua capaian itu selalu dapat dinilai dengan uang. Ini
Ini passion saya tentu saja. Ya kanlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.